pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita. Jenis tokoh dalam cerita. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Watak tokoh ini kurang baik dan menciptakan konflik dalam cerita. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Sekian video kita. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan penghasil barang. Peternak. Ada nelayan. Dan juga petani. Pekerjaan penghasil jasa. Dokter. Guru. Dan juga polisi. Peternak adalah orang yang bekerja dengan beternak ayam, sapi, atau domba, dan sejenisnya. Sedangkan petani adalah orang yang bercocok tanam. Nelayan adalah orang yang mata pencarian utamanya mencari ikan. Dan polisi. Polisi adalah orang yang bekerja menjaga keamanan lalu lintas, juga di lingkungan masyarakat. Guru adalah orang yang mata pencariannya adalah mengajar. Dokter adalah orang yang bertugas untuk menyembuhkan orang sakit. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ialah produksi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Yang kedua
distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan yang menyalurkan barang yang dihasilkan dari produsen menuju ke konsumen. Yang ketiga adalah konsumen. Contoh kegiatan ekonomi dan masalah ekonomi. Pertama, contoh produksi. Produksi dilakukan di tempat produksi. Bisa di pabrik dan juga bisa di rumah untuk menghasilkan barang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah contoh distribusi. Distribusi adalah kegiatan atau proses penyaluran barang yang telah dihasilkan oleh produsen kepada konsumen, sehingga barang bisa dapat diterima kepada konsumen dengan baik. Yang terakhir adalah contoh konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang yang dilakukan oleh manusia. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul di masyarakat akibat banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah: yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam dan manusia. Yang kedua, distribusi yang terlambat. Yang ketiga, kualitas barangnya yang rendah. Dan masih banyak lagi. Contoh masalah ekonomi adalah kelangkaan. Berikut adalah foto kelangkaan. Premiumnya habis. Wah, gasnya ngantri.